Lalu ada international debt ya atau hutang internasional. Menurut pengertiannya, international debt merupakan total utang suatu negara terhadap kreditor di luar negara. Jadi yang memberi hutang ini negara lain maupun institusi dari internasional maupun institusi di negara lain gitu ya. Lalu penyebabnya apa? Ya karena ada suatu negara yang berkembang ingin mengembangkan ekonominya dengan mengeksploitasi SDA dan menanam cash crops gitu. Ya, untuk negara berkembang gitu ya, untuk membangun infrastruktur maupun rekonstruksi akibat bencana. Nah, tapi ini untuk negara berkembang. Tapi negara-negara maju ini tetap berhutang juga ya. Nah, misalnya Amerika Serikat itu tetap sampai sekarang tetap berhutang gitu ya. Dia debt to GDP rasionya itu sangat-sangat tinggi dan debt ceilingnya itu terus dinaikkan gitu ya. Debt ceiling itu batas hutang Amerika gitu. Untuk apa gitu ya? Untuk um, mengakomodasi APBN dari negara tersebut gitu ya. Jadi karena APBN-nya defisit gitu ya, pendapatan negara defisit, maka untuk APBN harus hutang. Itu di Amerika Serikat. Nah, mungkin karena untuk misalnya subsidi-subsidi, misalnya untuk veteran perang gitu ya, lalu untuk pendidikan maupun healthcare gitu ya. Lalu ada debt service ratio, jadi proporsi penghasilan ekspor suatu negara yang diperlukan untuk membayar hutang. Nah, makin rendah debt service ratio suatu negara, itu semakin baik. Ya. Karena kenapa? Karena jika penghasilan ekspor ya proporsinya itu semakin dikit, gitu kan, yang diperlukan untuk membayar hutang, ya otomatis dia makin banyak surplus atau profit dari ekspor negara tersebut. Lalu akibatnya apa? Jika gagal bayar, akibat. Nah, pertama kenapa bisa gagal bayar itu karena kurang pemasukan dan bunganya itu menjadi terlalu besar ya. Seperti itu. Lalu ada yang namanya debt relief. Nah, debt relief ini merupakan perpanjangan ya tempo pembayaran, pengurangan bunga, penghilangan hutang, privatisasi atau akuisisi perusahaan nasional. Lalu di sini ada aid. Ya, aid ini merupakan bantuan yang disebabkan kenapa? Karena ada negara yang mata uangnya tidak kuat untuk impor, ya. Ada foreign currency gap, lalu savings gap, saving negara tersebut tidak cukup untuk investasi di industri dan infrastruktur, ada technical gap, tenaga tenaga kerja ahli yang kurang, ya. Lalu berdasarkan jenis pemberinya ada bantuan pemerintah dan volunteer. Kalau pemerintah ya udah antar negara maupun institusi negara seperti UN dan IMF. Lalu hal secara volunteer itu dari NGOs. Lalu ada jenis jangka waktu. Secara jangka pendek ya relief aid itu digunakan untuk bencana tidak terduga atau konflik-konflik gitu ya. Untuk seperti gempa bumi, badai, dan gunung berapi. Lalu secara jangka panjang ini digunakan untuk perbaikan kualitas hidup di negara miskin. Dampak negatifnya apa? Jadi jika tidak tepat sasaran, bantuan ini mengakibatkan kecanduan bansos atau ketergantungan. Lalu juga menunda kebijakan pemerintah lokal ya, karena permasalahan di negara sudah diatasi oleh bantuan internasional dan masuk-masuknya produk asing. Ya, jadi seperti itu.